Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan coba melanjutkan perkuliahan kita di materi akuntansi perbankan, yang mana materi kali ini melanjutkan dari materi sebelumnya, yakni restrukturisasi kredit. Sebenarnya kali ini masih sama restrukturisasi kredit. Kalau yang sebelumnya dari restrukturisasi kredit tersebut, yang namanya debitur ataupun nasabah diberikan keringanan ataupun modifikasi kredit yang diberikan dengan cara penurunan nilai pokok ataupun penghapusan bunga ataupun penambahan jangka waktu ataupun penurunan tingkat suku bunga. Untuk materi yang kali ini sudah berada di tahap kredit macet dan cenderung tidak dapat dikembalikan lagi oleh yang namanya debitur. Maka dari itu, untuk kali ini judulnya adalah pengambil alihan agunan. Artinya, di mana ini sudah merupakan tahap akhir. Yang namanya debitur ataupun nasabah sudah tidak mampu mengembalikan lagi dananya kepada perbankan. Maka dari itu, diambillah agunannya ataupun disita agunannya. Karena agunan ini merupakan jaminan awal yang memang diberikan atau disimpan oleh seorang debitur jika ingin meminjam di bank. Agunan ini bisa beberapa item, bisa berupa aset kendaraan ataupun surat berharga ataupun rumah dan lain sebagainya yang pasti mempunyai nilai gitu. Untuk pengambil alihan agunan ini nantinya ketika misalkan nasabah macet ataupun sudah tidak mampu mengembalikan uangnya, agunan tersebut dinilai berdasarkan nilai aktiva bersihnya atau nilai bersih yang dapat direalisasikannya setelah proses pengambil alihan ataupun nantinya ada biaya pada saat agunan tersebut siap kemudian dijual. Harus dinilai berdasarkan nilai bersihnya seperti apa. Sama halnya seperti kasus di sini yang akan kita bahas, yakni kredit macet yang mana agunannya adalah berupa rumah. Faktanya harusnya nanti ada keterangan kalau misalkan rumah, nantinya misalkan biaya untuk menjual rumah tersebut ataupun ada biaya makelar dan lain sebagainya itu diperhitungkan. Tapi untuk kali ini kebetulan tidak dibuat perhitungan biaya-biaya. Jadi estimasinya nanti ada kredit macet, kemudian dinilai nilai agunan tersebut, kemudian dijuallah kepada yang memang membutuhkan. Kita lihat kasus di sini. Kredit macet Tuan Safi dengan outstanding sebesar 280 juta. Dengan tunggakan bunganya adalah 20 juta gitu. Artinya nilai pokoknya adalah 280 juta yang belum dikembalikan oleh Tuan Safi dan tunggakan bunganya adalah 20 juta. Jadi kalau di total kurang lebih 300 juta. Kemudian agunan tersebut berupa rumah di mana tipenya adalah luas bangunannya adalah 100 meter dan luas tanahnya adalah 200 meter. Dengan harga masing-masing kurang lebih diestimasikan 2 juta per meter untuk bangunan dan 600.000 per meter untuk tanah. Kemudian rumah tersebut telah berumur 5 tahun, artinya memang sudah dipakai selama 5 tahun dan umur ekonomis rumah tersebut diestimasikan adalah 20 tahun umur ekonomisnya. Dan ada juga harga pasar di sekitar lokasi agunan 350 juta. Harga 350 juta di sini adalah merupakan estimasi harga pasar, di mana biasanya pasaran di sana harganya 350 juta jika ada penjualan ataupun nilai rumah. Tapi nanti bagaimana sih sebenarnya nilai wajar rumah ini yang diagunkan? Kita lihat jurnalnya langsung. Di sini jurnal yang pertama adalah penghapusan tunggakan bunga. Ya, artinya di sini yang namanya nasabah atau Tuan Safi sudah tidak mampu mengembalikan dananya. Maka yang dihapus terlebih dahulu adalah bunganya. Yang awal mulanya jelas pendapatan, kini sudah tidak diakui lagi pendapatan tapi dihapus. Kemudian pada bunga yang masih harus diterima sebesar 20 juta.
Kemudian bunga tersebut dimasukkan ke dalam pos tagihan kontingensi dengan jurnal pendapatan bunga pada tagihan kontingensi. Sama seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, asumsi tagihan kontingensi di sini adalah di mana estimasinya jika di kemudian hari restrukturisasi berhasil, ada dana yang mungkin kembali dari penjualan agunan, ya, maka pendapatan bunga bisa diakui lagi, yang mana dana tersebut diambil dari tagihan kontingensi. Artinya memang sudah dihapuskan, dibedebkan, tapi ketika memang nanti kembali dananya, maka pendapatan bunga tinggal dibalik lagi ke sisi kredit. Oke, kita di pola selanjutnya untuk menentukan nilai dari agunan tersebut. Sama seperti kita sudah lihat sebelumnya bahwa ada tanahnya dan juga ada bangunannya. Kita lihat di sini tanah dan bangunannya kurang lebih luas tanahnya adalah 200.000 dikali 600.000 per meter. 200 meter kali 600.000 per meter, nilainya ada 120 juta untuk tanah, dan bangunan adalah 100 meter kali 2 juta per meter. Ya, nilainya sama dengan 200 juta. Setelah mengkombinasikan nilai tanah dan nilai bangunan masing-masing, kemudian nilai tersebut dijumlahkan dengan estimasi harga perolehan agunan adalah 320 juta harga perolehan agunan. Artinya nilai di mana belum mengalami atau belum dikurangi nilai penyusutan. Kemudian dikurangi nilai penyusutan di sini. Estimasinya adalah sudah berjalan selama 5 tahun, ya. Kemudian 5/20. 20 dari mana? 20 di sini adalah umur ekonomis. Umur ekonomis estimasi nilai rumah tersebut, rumah ekonomisnya 20 tahun. Maka 5/20 dikali 200 juta. Dari mana angka 200 juta? Berdasarkan dari nilai bangunan. Karena yang mengalami penyusutan, di sini udah dikasih keterangan bangunan. Jelas yang mengalami penyusutan adalah bangunan. Karena yang namanya tanah tidak mengalami penyusutan, justru mengalami kenaikan nilai, apresiasi. Maka penyusutannya ada 50 juta. Ketika sudah disusutkan dikurangi 50 juta, nilai wajar agunannya adalah kurang lebih saat ini 270 juta. Dan secara tidak langsung itu nilainya di bawah outstanding. Karena outstandingnya saja 280 juta. Gitu. Bunganya nggak ketutup, kemudian outstanding pokoknya juga tidak tertutup dari hasil nilai agunan di sini. Dan kerugiannya pun di sini ada kerugian sebesar 10 juta. Jadi ketika sampai di tahap di sini, bank berpikir bahwasanya gimana sih caranya nanti kita harus menjual rumah ini dengan nilai yang mampu menutupi kerugian bunga kita, kerugian nilai agunan kita. Harapannya seperti itu. Fakta di lapangan nanti seperti apa gitu. Ya. Kemudian di sini jurnal selanjutnya adalah pendapatan bunga dalam penyelesaian. Artinya di sini asumsikan lagi tagihan kontingensi sudah dipindah ke sisi debit. Pendapatan bunga dipindahkan ke kredit. Tapi belum berarti pendapatan bunga sudah diakui. Masih di pos tagihan kontingensi. Asumsi jika nantinya agunan ini mempunyai nilai jual yang cukup tinggi, ya, maka pendapatan bunga akan diakui jika memang nanti ketika nilainya dijual ada return yang lebih besar. Kemudian penerimaan agunan jurnalnya. Di debitnya adalah agunan, artinya bank menerima aset tapi mengalami kerugian di sisi debit sebesar 10 juta dari sini, ya, jelas kerugian kredit 10 juta, maka kredit Tuan Safi tadi seperti yang sebelumnya outstandingnya adalah 280 juta. Ya, agunannya nilainya 270 juta di sini. Kemudian 10 juta adalah kerugian kredit. Kemudian sisa pokoknya adalah 280 juta. Pada dasarnya bank tidak perlu yang namanya aset bergerak berupa rumah. Karena pada dasarnya bank berbisnis dengan uang. Jadi ketika mempunyai rumah buat apa? Lebih baik diuangkan lagi gitu. Ya. Jadi makanya agunan ini harus dijual gitu. Nah, kemudian di asumsi selanjutnya di sini ada dua asumsi. Bank menjual agunan tadi. Asumsi penjualan dari nilai wajar agunan 270 juta ternyata hanya terjual justru turun lagi
260 juta. Maka bank hanya menerima kas 260 juta, kerugian lagi kali ini, kerugian penjualan. Udah mah tadi kerugian bunga tambah kerugian kredit, ini kerugian penjualan 10 juta pada kredit Tuan Safi yang nilainya 270 juta. Asalnya nilainya 280 juta sebenarnya. Tapi karena nilainya menyesuaikan dengan nilai agunan, maka di sini jadi 270 juta. Karena penjualannya pun rendah di bawah nilai wajarnya. Kemudian asumsi yang kedua adalah jika penjualannya sebesar 310 juta. Dan ada keterangan tambahan, keuntungan diakui oleh bank. Coba kita lihat jurnalnya. Maksudnya apa sih keuntungan diakui oleh bank? Jelas, kita masukkan dulu kas sebesar 310 juta. Artinya bank di sini menerima dana sebesar 310 juta. Nilai agunan yang sudah keluar, dijual, dipindah ke kredit. Di sini sebesar 270 juta ya nilainya, bahwasanya nilainya 270 juta terjual kepada orang lain. Kemudian pendapatan bunga yang asalnya di tagihan kontingensi kini bisa diakui nilainya adalah 20 juta karena ada sisa lebih. Kemudian kerugian kredit yang asalnya sudah ditentukan 10 juta, ada lebih lagi 10 juta. Masukin lagi, ditutup lagi. 270 tambah 20 sama dengan 290. 290 ditambah 10 sama dengan 300. Masih ada sisa lagi keuntungan ternyata. Ya, keuntungan di sini. Bahwasanya di sini ketika memang mengalami keuntungan, nilainya adalah sebesar selisih 10 juta diakui sebagai keuntungan yang diakui ke bank. Nilai 10 juta tersebut. Nah, tentunya nanti bagaimana polanya untuk tugas kalian yang terakhir ini ketika keuntungan dikembalikan kepada debitur. Perbedaannya kurang lebih seperti apa. Oke, saya rasa itu saja penjelasan yang bisa saya berikan. Sedikit koreksi sedikit mungkin di sini untuk kredit pada Safi, kemudian ini agunan disamakan saja. Di sini nilainya adalah nilai agunan dirubah. Ya, disamakan. Artinya sudah terjual sebesar 270 juta. Demikian penjelasan dari saya. Jika ada pertanyaan, mangga selanjutnya kita diskusikan di media e-learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.